Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gembala-Gembala, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Lukas bab 2 ayat 8-20. Saudara-saudari terkasih, Nabi Yesaya sudah mewartakan bahwa keselamatan yang dirindukan selama berabad-abad oleh bangsa Israel pasti akan datang. Namun ketika Yesus datang, hanya orang-orang sederhana dan terpinggirkan saja yang datang menjumpainya. Mereka segera mengenali Dia dan dengan berani mewartakan apa yang mereka dengar dan ketahui tentang anak itu. Orang-orang lain, para pembesar negeri dan ahli-ahli kitab sibuk berbicara tentang siapa anak itu dan di mana dia dilahirkan. Mereka puas dengan pengetahuan mereka. Mereka mengutip ayat-ayat kitab suci, tetapi mereka tidak membuka telinga dan mata hati mereka bagi kehendak Allah. Mereka tidak mau menerima rencana Allah. Saudara-saudari terkasih, berita kelahiran Yesus tidak disampaikan oleh malaikat Allah kepada para ahli kitab di kanisa Allah, tempat yang kudus. Juga tidak diberikan kepada para raja di istana, tetapi kepada para gembala di padang. Para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana, tidak terdidik, berpindah-pindah tempat, tidak bisa dicacah jiwa. Singkatnya, mereka tidak dikenal. Tetapi justru mereka ini, biarpun luput dari perhatian manusia, namun diperhatikan Allah. Mereka justru yang pertama-tama mendengar berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat.
Tuhan mengajari kita untuk memberi perhatian kepada orang-orang kecil, miskin, dan sederhana. Karena orang-orang seperti itu tulus, polos, dan apa adanya. Mereka tidak tahu banyak. Maka ketika ada berita, mereka menyampaikan yang mereka dengar. Saudara-saudari terkasih, hari Natal adalah hari pengharapan baru, hari kesempatan baru, hari dalam keyakinan baru. Kita memohon agar diberikan hati yang baru, yang bisa mengasihi diri sendiri dan keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang yang setiap hari kita jumpai. Tuhan mau hadir ke dunia, menjadi bayi lemah dan tak berdaya. Allah yang maha besar dan maha kuasa merendahkan diri, menyerahkan dirinya untuk dipelihara dan dijaga oleh manusia. Allah merendah kepada Maria. Allah meminta tolong kepada Maria agar mau menjadi ibu Yesus, putra tunggalnya. Bukankah ini suatu kejadian? Suatu peristiwa yang sangat mengejutkan dan mengagumkan? Allah meminta tolong kepada manusia. Bukankah semestinya manusia yang meminta tolong kepada Allah? Maria diberi kepercayaan oleh Allah untuk memberikan dan menyediakan rahimnya menjadi tempat tinggal Yesus. Maria membangun harapan baru dan kesempatan baru bagi seluruh dunia. Seringkali kita lelah dengan segala kesibukan akhir tahun yang merepotkan dan menghabiskan banyak biaya. Tetapi hari ini kita diajak melihat yang kita kerjakan bukan suatu yang sia-sia. Apakah kita sudah berusaha dengan secara total untuk memberikan perhatian kepada sesama serta kepada Tuhan Allah kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir bagi kami, manusia yang berdosa dan bersalah, manusia yang sering merasa kelelahan dalam perjuangan hidup yang sungguh berat, sehingga kami seringkali menyimpang dari ajaran-ajaran-Mu dan kehendak Bapa. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.